Dan di situ dipantau tuh satu-satu, gengs. Kalau misalkan ada orang yang terinfeksi cukup parah, akan langsung dikeluarkan dari ruang isolasi dan dibedah hidup-hidup untuk diketahui organ dalamnya. Di video sebelumnya, aku udah pernah bahas salah satu kejadian yang cukup mengerikan menimpa kepada warga keturunan Yahudi Eropa, yaitu peristiwa Holocaust. Dan peristiwa ini terjadi gara-gara rezim Nazi pimpinan Hitler itu benar-benar mengincar semua warga Eropa keturunan Yahudi untuk dibantai secara massal. Dan menurutku, ini adalah tragedi yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Tapi di Asia sendiri pernah terjadi hal yang sama kejamnya atau mungkin lebih kejam daripada Holocaust, yaitu pembentukan sebuah unit mematikan dari Jepang bernama Unit 731. Mereka melakukan kekejaman terhadap penduduk Asia yang berada di Tiongkok. Kita tahu bersama lah ya, di zaman Perang Dunia II dulu, Jepang ini emang dinilai melakukan beberapa kejahatan perang, dan salah satu kejahatan perang yang paling kejam adalah Unit 731. Unit 731 adalah unit rahasia yang bertugas mengelola sebuah lab yang didirikan oleh militer Jepang di kota Harbin, China. Menurut sejarawan yang bernama Hargord, lab ini digunakan untuk mengetes senjata kimia dan senjata biologis yang diciptakan oleh Kekaisaran Jepang. Dan mereka melakukan tes kepada tahanan perang mereka. Dan karena posisi labnya ini berada di Harbin, China, jadinya tuh ya mayoritas kelinci percobaannya adalah penduduk Cina yang ditangkap di sana. Pembagian jumlah tahanan itu kira-kira nih ya, 60% untuk orang Cina, 30% orang Rusia, dan sisanya kebagi rata tuh antara orang Mongolia sama orang Korea. Para tahanan ini berbeda-beda dan diperlakukan secara mengerikan di sana. Bener-bener udah nggak dianggap manusia lah gitu. Mereka ya dianggap sebagai alat percobaan gitu. Jadi pada tahun 1932, mikrobiologis Jepang yang bernama Shiroishi, dia ini sempat mendirikan sebuah lab pencegahan epidemi di dekat kota Harbin, Cina. Shiroishi ini emang dikenal sebagai orang yang tertarik banget sama senjata biologi dan senjata kimia. Terus lab ini sempat ditutup pada tahun 1934 karena ada 12 tahanan perang yang berhasil kabur. Terus nih, labnya ini sempat kosong 2 tahun hingga akhirnya di tahun 1936 lab tersebut dipakai lagi. Dan terus di tahun 1941 lab sama semua orang yang bertanggung jawab dengan lab ini dikasih nama Unit 731. Hingga akhirnya terus diperluas lahannya sampai harus membakar sekiranya 300 rumah penduduk untuk memperluas lab ini. Dan sebenarnya nih, selain Unit 731 itu masih banyak banget unit militer Jepang lainnya gitu. Kayak Unit 1855 di Beijing, Unit 8604 di Guangzhou, sama Unit 9420 di Singapura. Wow. Nah, tugas unit-unit ini adalah melakukan berbagai percobaan senjata kimia dan senjata biologis yang sebelumnya sudah dikembangkan di Unit 731, gengs. Jadi emang nih sumber awalnya itu di Unit 731. Terus Unit 731 ini dibagi menjadi 8 divisi, dan dari divisi 1 sampai divisi 8 itu berbeda-beda fungsinya. Divisi pertama itu buat penelitian virus atau bakteri, atau lebih tepatnya untuk meneliti sebuah penyakit. Divisi 2 untuk ngetes dan membuat senjata. Divisi 3 dan 4 untuk mengembangkan senjata kimia. Divisi 5 untuk latihan, dan divisi 6, 7, 8 itu untuk administrasi. Yang artinya setiap harinya banyak banget tahanan yang masuk ke sana, tapi gak ada yang pernah bisa keluar dari sana. Nah, sekarang kita bahas nih percobaan-percobaan apa aja yang dilakukan ketahanan di sana gitu. Yang pertama itu adalah uji senjata. Jadi nih gengs, mereka itu akan menaruh sebuah granat, dan di sana akan ada beberapa orang yang berdiri dengan jarak yang berbeda-beda. Misalnya nih, granatnya di sini itu ada berdiri yang jaraknya 1 meter dari granat ini. Terus di belakangnya ada yang jaraknya 2 meter. Terus ada yang 3 meter, 4 meter, dan seterusnya gitu. Nah, untuk apa? Mereka akan membuat sebuah penelitian.
Jadi nih para peneliti ini ingin tahu efek dari ledakan tersebut, gengs. Yang jelas pada korbannya dari berbagai jarak tertentu gitu. Jadi ya udah pastilah orang yang paling depan itu yang paling boom, paling hancur gitu. Nah, selain granat, para peneliti juga melakukan penelitian dengan bom nuklir yang ukurannya itu agak kecil gitu. Mereka itu hanya ingin melihat kalau bom nuklir ini diledakkan itu akan berdampak apa sih sama manusia gitu. Kalau dampak langsungnya ya berarti manusia ini akan ikutan hancur gitu. Kalau dampaknya enggak secara langsung, mereka itu enggak hancur tapi ya kena radiasi gitu kan. Dan kasus ini sebenarnya tuh hampir sama kayak kasus Hisashi Ouchi yang terkena korban radiasi nuklir gitu kan. Dia itu bukan terpaksa sih, dipaksa untuk hidup gitu, gengs. Padahal hakikatnya dia itu udah nggak sanggup buat nerusin kehidupannya dia gitu, karena ya emang keadaannya udah nggak memungkinkan gitu. Dan ternyata dia itu dijadikan uji coba untuk mengukur sampai mana sih dia bisa bertahan gitu kan. Ini emang ngeri sih ya. Selain pakai granat dan bom nuklir kecil, mereka juga melakukan penelitian dengan bom yang udah diisi dengan berbagai jenis penyakit, gengs. Yang pastinya penyakit ini tuh berbahaya gitu. Jadi para tahanan ini akan dibiarkan berdiri di sebuah lapangan. Terus dibomlah mereka pakai bom yang udah diisi berbagai penyakit berbahaya tadi. Terus eksperimen selanjutnya yang kata aku itu bener-bener kejam banget, gengs. Ini gimana ya aku bilangnya gitu. Jadi di sini itu mereka itu memaksa para tahanan wanita untuk dibuat mengandung gitu, gengs. Dan gilanya mereka itu sengaja dihamilin sama penjaga yang ada di sana. Terus kalau para wanita ini udah berhasil hamil, mereka akan menyuntikkan berbagai macam penyakit, mulai dari antraks, kolera, sipilis, dan semua penyakit itu sengaja disuntikan. Biar para peneliti ini bisa melihat apakah bayi yang ada di dalam kandungan ini bisa bertahan atau tidak. Jadi para peneliti ini tuh penasaran gitu sama daya tahan tubuh setiap wanita dalam mempertahankan bayi yang ada di dalam kandungannya gitu, gengs. Pasti kan beda orang, beda juga gitu daya tahan tubuhnya ya kan. Ada yang ibu sama anaknya meninggal, ada yang ibunya selamat tapi bayinya meninggal, ada juga yang bayinya selamat tapi ibunya meninggal gitu, gengs. Nah, kalau bayinya ini selamat gitu sampai lahir gitu kan, mereka akan langsung membedah tubuh bayi tersebut hanya untuk melihat organ dalamnya apakah ada kelainan atau tidak. Terus nih, selain obat tersebut disuntikan kepada ibu-ibu hamil, para peneliti juga menyuntikkan penyakit tersebut kepada para wanita dan laki-laki yang enggak hamil gitu. Iyalah, laki-laki enggak hamil ya kan. Nah, yang ini tujuannya itu beda, gengs. Kalau yang ini mereka itu agar bisa membuat sebuah obat untuk menyembuhkan mereka yang udah disuntikan penyakit tadi gitu. Setelah disuntikan obat tersebut, para tahanan ini akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi tanpa diberikan obat apapun. Dan di situ dipantau tuh satu-satu, gengs. Kalau misalkan ada orang yang terinfeksi cukup parah, akan langsung dikeluarkan dari ruang isolasi dan dibedah hidup-hidup untuk diketahui organ dalamnya. Dan serangkaian bedah yang mereka lakukan itu tanpa obat bius sedikit pun. Tanpa obat bius. Asli. Nah, ini kenapa sih kok ekstrim banget gitu sampai hidup-hidup harus dibedah gitu kan? Alasan para peneliti-peneliti ini membedah orang yang masih hidup itu mereka itu akan melihat efek sesungguhnya dari penyakit yang mereka suntikan. Ya kalau misalkan udah jadi mayat kan nggak kelihatan gitu katanya, gengs. Jadi makanya harus membedah yang masih hidup atau yang masih fresh gitu. Selain dibedah nih, banyak juga orang yang tangan kakinya atau tubuh lainnya itu diamputasi, gengs. Mereka itu akan dipotong tangannya dipotong dua-duanya, terus akan disambungkan lagi, tapi dengan posisi yang berbeda. Nih misalnya nih ya, tangan kalian itu dipotong, terus disambungin yang kiri ke yang kanan ke yang kiri gitu. Menurut Profesor Nakagawa Yonezo
dari Universitas Osaka. Jadi semasa hidupnya dia itu sempat menonton tentang eksperimen manusia unit 731. Dan habis nonton video tersebut, beliau ini bilang kalau ada beberapa penelitian yang sama sekali gak ada hubungannya dengan dunia kedokteran atau medis gitu. Dan beberapa eksperimen yang dilakukan di unit 731 ini itu dilakukan cuma karena penasaran aja, gengs. Ya mereka itu cuma main-main gitu kan. Unit 731 ini benar-benar dijalankan dengan sangat rahasia. Nama labnya aja nih kalau dibaca sama orang luar itu dibacanya jadi Departemen Pencegahan Epidemik dan Pemurnian Air katanya. Jelas lah gak ada yang curiga sama sekali ya kan. Dan setelah 9 tahun lamanya, aktivitas sadis di lab ini tidak terdeteksi sama sekali. Akhirnya di tahun 1945, tepatnya setelah perang berakhir dan Jepang kalah perang waktu itu kan, semua gedung dan peralatan di unit 731 ini dimusnahkan oleh mereka sendiri. Ya karena buat ngilangin barang bukti gitu kan. Kepala unit Shiroishi waktu itu dia itu langsung terbang ke Amerika, gengs. Yang dimana negara itu adalah musuh Jepang selama perang ya kan. Di sana Shiroishi dia itu meminta perlindungan hukum buat dia dan staf-staf lainnya di unit 731. Dan Shiroishi ini janji gitu kan kalau perlindungan hukum ini akan ditukar sama pengetahuan mereka tentang senjata kimia dan biologis. Dan akhirnya pada waktu itu Amerika ini tertarik dengan perjanjian tersebut karena ini bisa jadi pegangan mereka gitu dalam menghadapi Uni Soviet gitu, gengs. Hasilnya pada tahun 1947 Amerika sepakat untuk tidak menuntut Jepang atas kejahatan perang yang pernah Jepang lakukan. Bagus. Di sisi lain, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, tentara Soviet nyampe tuh di kota Harbin, Cina. Mereka menemukan sebuah lab yang tentunya itu adalah unit 731. Yang tentunya lab ini sudah hancur dan barang buktinya sudah dibawa kabur gitu. Tapi walaupun tempatnya ini sudah diledakkan, tentara Soviet tetap menemukan beberapa bukti-bukti yang cukup menegaskan kalau di tempat itu sempat dilakukan percobaan yang kejam untuk mengembangkan senjata biologi dan kimia. Akhirnya nih, beberapa personil unit 731 itu berhasil ditangkap, tapi banyak juga yang udah berhasil kabur. Akhirnya, dari 1.600-an itu cuma ada 12 orang yang dijatuhi hukuman. Itu pun, hukuman yang mereka terima itu maksimal 25 tahun penjara, gengs. Ini gimana? Setimpal nggak sih menurut kalian? Jenderal Masaji Kitano aja yang nunjuk Shiroishi untuk menjadi penanggung jawab di unit 731, itu dia berhasil pulang ke Jepang dengan selamat. Dan saat itu beliau jadi pimpinan sebuah perusahaan di Jepang. Dan pada saat itu Jepang juga nggak mau tuh mengakui keberadaan unit ini gitu. Mereka baru ngaku di tahun 1984 dan dokumen-dokumen resmi tentang unit 731 ini baru mereka rilis di tahun 2018. Oke gengs, itu dia ada tentang tragedi unit 731. Gimana nih menurut kalian? Bahwasannya ini Jepang ini bener-bener kejam banget gitu. Bahkan nenek moyang kita dulu itu turut menjadi korban kebengisan tentara Jepang ya kan, yang ingin menguasai tanah kita. Jadi ya bener-bener gak bisa dipercaya gitu kan. Bagaimana menurut kalian tentang kekejaman unit 731 ini? Apakah sama kejamnya dengan Holocaust atau mungkin malah sebaliknya? Atau 731 ini malah lebih kejam dari Holocaust? Apapun pendapat kalian, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, sekian dulu di pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video. Bye.